Dosa apa yang telah dilakukan oleh orang Indonesia ketika pertama kali ke Malaysia langsung merasa bersyukur, terima kasih dan sadar diri? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Banyaknya orang Indonesia, ribuan bahkan jutaan, biar orang itu pergi ke Malaysia. Apabila orang Indonesia pergi ke Malaysia pasti mengalami culture shock. Akan tetapi sangatlah berbeda sekali yang dialami oleh orang Indonesia yang satu ini. Dia orang itu pergi ke Malaysia malahan langsung merasa bersyukur dan sadar diri. Tentunya kalian itu juga penasaran, saya sendiri juga penasaran, apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh orang Indonesia ketika ke Malaysia, ataupun apa yang dia lihat selama di Malaysia. Tentunya penasaran, langsung kita simak saja videonya. Masuk di toilet Malaysia mesti bayar. Sini aku ceritakan. Jadi kawan-kawan, aku barusan dari mall lot 10 tuh. Ya, aku sekarang lagi ada di Malaysia. Terus setelah jalan-jalan di mallnya, tiba-tiba aku pengen ke toilet sama keluarga, sama anakku tadi. Pas aku masuk, tiba-tiba dimintain bayaran. Seharga satu orangnya 2 ringgit. 2 ringgit berarti kalau dirupiahkan sekitar 7 ribuan. Ya, betul. Nah, bayangkan di dalam mall aja, ya kita mau ke toilet itu berbayar loh, 2 ringgit. Nah, jadi di mall ini tadi ada 2 jenis toilet, ada yang premium, ya premier, itu 2 ringgit, ada yang toilet biasa itu 50 sen. Jadi bayangkan, aku bandingkan dengan Indonesia, kita harus sangat-sangat amat bersyukur gitu loh. Di Indonesia, kita contohnya toilet di SPBU, toilet di supermarket, contohnya Indomaret, Alfamart, di mana lagi? Di mall-mall semuanya gratis. Pemerintahnya begitu memperhatikan masyarakatnya, sehingga semua digratiskan. Contohnya kayak toilet-toilet di Indomaret, di Alfamart, semuanya kita numpang, kita bilang, "Mbak, permisi ke toilet, Mas, permisi ke toilet," dikasih dengan cuma-cuma tanpa bayar. Di sini semuanya bayar. Itu pun orang Indonesia kita masih banyak ya, contohnya tidak bersyukur, contohnya habis buang air terus tidak disiram lah, tidak dibersihkan lagi, tidak dilap lagi untuk pemakai selanjutnya. Aku bukan bilang di Malaysia nggak bagus ya, malahan bagus banget, karena kita jadi diajarkan tanggung jawab, sadar untuk bayar setelah kita pakai barang tersebut. Karena kan di toilet itu juga ada pekerjanya yang tiap hari membersihkan, jadi kan harus digaji juga. Jadi wajar kita bayar. Tapi betul, maksudnya di Indonesia, kita sebagai orang Indonesia harus lebih care ya kepada fasilitas umum yang dikasih cuma-cuma, yang dikasih gratis. Harusnya setelah dipakai kita harus bisa mengerti untuk membersihkannya lagi. Karena kadang-kadang aku lihat ke supermarket gitu kan, sebelum aku ada yang pakai terus nggak disiram dan segala macam, itu jorok sekali. Jadi tolonglah orang Indonesia, kita harus lebih care terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Terima kasih. Poin yang pertama, dia orang bertujuan membuat video ini sebetulnya harus orang Indonesia itu harus merasa bersyukur dan lebihlah bersadar diri, jagalah kebersihan, karena dia orang itu yang bermakna di Indonesia itu masih banyak orang-orang yang kurang bersyukur dan kurang sadar diri dalam lingkungan, tentunya tentang kebersihan. Itu poin yang dia orang itu, orang Indonesia buat video yang macam itu. Kalau soal masalah toilet bayar, ini geng-geng ya, di Indonesia ini kan juga luas, di Malaysia juga luas, tapi lebih luasan di Indonesia ya. Nah, di Indonesia itu juga ada yang bayar, ada yang tak bayar, tergantung tempatnya di mana. Di SPBU itu memang tak bayar, tapi ada kotak amal, itu memberikan seikhlasnya. Nah, kalau di SPBU itu memang ada SPBU atau apa sel ya, di situ memang tak ada tukang cucinya. Ada pun tukang cuci sebagian ada, sebagian tak. Sebetulnya sama saja, di Malaysia pun juga banyak yang macam itu. Di sebagian ada yang bayar, ada yang tak bayar. Tapi kalau di mall yang super megah, super mewah,
Tentunya pasti bayar, tapi semua itu demi kebersihan dan keamanan. Tapi yang membuat saya pelik lagi, geng, di swalayan-swalayan kecil di Malaysia itu tak ada tukang parkir. Tapi kalau di Indonesia itu banyak tukang parkir. Oke, saya pun terima kalau ada tukang parkir, tapi tukang parkirnya itu yang resmi dari pemerintahan kita, benar-benar untuk menjaga kendaraan kita. Karena kenapa? Sangat banyak juga di Indonesia itu parkir ilegal. Seperti contoh, saya itu beberapa kali pernah saya pergi ke salah suatu kedai ataupun toko baju. Di sana itu saya cuma tengok-tengok, bahkan saya tak turun dari moto, cuma istri saya saja yang masuk beli, cuma tengok ada tak barang itu, lepas itu keluar lagi, saya pusing balik, itu saya pun dimintai uang parkir. Mohon maaf sekali, bukannya saya ini nak menjatuhkan Indonesia lalu mengungkal Malaysia, bukan. Tapi apa salahnya kalau kita ini memperbaiki ataupun kekurangan-kekurangan yang ada di negara kita sendiri. Adanya negara Malaysia, karena saya pernah bekerja di Malaysia, itu untuk contoh yang baik-baik kita ambil, yang buruk-buruk kita buang. Bagaikan hewan macam lalat dan lebah. Kalau kita mencari negatifnya di mana-mana pun negara, itu pasti ada negatifnya. Bagaikan lalat. Lalat kemanapun pasti mendapatkan bangkai-bangkai, karena dia sukanya itu yang bangkai. Kebalikannya, kalau kita itu mikirnya yang positif di mana-mana negara, bahkan pun ada juga negara yang rasis, kalau kita mencari yang positifnya, kita tentunya juga pasti akan mendapatkan hal-hal yang positif. Bagian hewan tadi itu lebah. Lebah terbang kemana-mana pun, itu yang dicari adalah madu. Madu untuk menyempurnakan induknya sendiri. Itulah, geng. Nah, di video selanjutnya ini ada salah satu orang Indonesia yang pergi ke Malaysia. Dia orang itu tengok moto di sana, itu dia orang langsung shock dan katanya itu aneh. Nah, tentunya penasaran kan anehnya orang Malaysia itu macam mana? Kita tengok dulu video yang berikutnya. Oke, saya sedang ada di Malaysia ini, mengingatkan sama motor saya Gatra. Gatra di sini jadi cakep banget ya, dia pakai karbon Kevlar. Nih, aneh nih orang Malaysia nih, sini. Motornya Honda. Helmnya Yamaha. Tapi mereka tuh suka banget motor kopling gitu. Kalau di Indonesia itu orang-orang tuh sukanya Matic. Di situ tuh orang suka banget kopling. Dan kenapa sebenarnya cuma satu gitu? Tapi ini versi Thailand sih. Wah, nggak tau lah, ini gokil sih. Modifikasi Malaysia ini. Dan dia nggak dikunci stang loh kalau di Malaysia. Colong nggak aman kali ya? Ternyata soal apa kunci tak disetang. Dan kalau masalah helmet itu selalu sesuai selera ya. Yang penting kan demi keamanan kita. Daripada kita tak memakai helmet brand apapun tak kisahlah. Yang penting helmet untuk melindungi diri kita sendiri dan mematuhi peraturan-peraturan yang sudah diterapkan di negara masing-masing. Nah, kalau di Malaysia itu memang tak ada setang atau kunci ganda. Karena kenapa di sana itu pencuri ataupun maling itu sangat-sangatlah kurang sekali. Saya suka dengan konten-konten beliau ini karena menjerumuskan kita ke hal-hal yang positif. Meskipun cara pembungkusannya itu agak lain, tapi nggak masalah, itu variasinya di orang masing-masing. Tapi sebanyak-banyaknya orang Indonesia ataupun orang Malaysia pasti ada yang berpikiran positif dan juga ada yang negatif. Di video kali ini saya akan memberikan salah satu contoh, dan ini dia orang itu mengatakan orang yang pernah bekerja di Malaysia ataupun orang yang berpindah menjadi warga negara Malaysia yang dulunya orang Indonesia itu katanya bagaikan kacang lupa kulitnya. Ini saya agak tersinggung karena saya orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia. Nah, tentunya orang itu juga penasaran apa pembahasannya dan apa maksudnya beliau tersebut, apa maksudnya ayat-ayat itu. Langsung kita simak dulu videonya.
Terima kasih atas komentarnya. Saya tahu sekali kasus ini ya. Banyak warga kita sendiri yang pindah ke sana, nyaman di sana, mendapatkan banyak fasilitas di sana, dan mereka menjadi kasus-kasus kacang yang lupa sama kulitnya sendiri ya. Dan ini sangat kita sayangkan karena itu memang nggak perlu. Kalau sudah ganti warga negara pindah ke sana, merasa nyaman ya, janganlah menghina negara kita ya, warga kita ya. Di Indonesia ini hanya memerlukan pemimpin yang amanah, politisi yang amanah, ya, politisi yang kompeten yang bisa mengubah negara ini menjadi lebih baik dari negara sebelah dan negara manapun. Itu aja kuncinya, ya. Jadi jangan dihina, jangan diolok-olok dan sebagainya. Lupa bahwa mereka adalah bagian dari kita, ya. Tapi ya, kalau dari segi budaya, makanan, tari-tarian, lagu, nah mereka suka menjiplak, suka mengambil apa yang ada di kita, di negara ini, ya. Dan mereka selalu mengklaim saudara serumpun ya. Tapi kok herannya memperlakukan saudara sendiri dari Nusantara, dari Indonesia kok begitu jahatnya, begitu kejamnya. Itu loh, oknum-oknum ya, bukan semua ya. Oknum-oknum, mereka mempekerjakan orang-orang sendiri loh, saudaranya sendiri loh, ya diperlakukan seperti itu. Jamnya jam panjang ya, janji gajinya sekian, diberi sekian. Kok bisa, kok tega begitu ya. Ini yang sangat kita sayangkan ya. Sebetulnya mereka itu benar-benar adalah saudara kita sendiri, asalnya ya juga dari Indonesia ya. Tapi mengapa sikapnya begini? Kok benci sama Indonesia, benci sama sesama warganya sendiri ya, saudaranya sendiri. Kalau mereka mengklaim kita, kalau mereka mengklaim kita ini bersaudara, saudara serumpun, ya memang iya. Cuma apakah dengan sikap begini, toksik kepada orang-orang sendiri begini, masih bisa kita akui sebagai saudara? Mohon maaf ya. Perbaiki dulu sikap ya. Dan ini sangat kita sayangkan. Jangan pernah membenci Indonesia, jangan pernah mengolok-ngolok Indonesia. Indonesia itu negara, negaranya nggak bisa salah ya. Yang salah itu yang mengurus negara ini. Politisi-politisi kita kecam itu boleh ya. Kebijaksanaan mereka ya, pemborosan anggaran, kemudian KKN, bila ada KKN itu korupsi dan sebagainya, itu boleh kita kecam beramai-ramai. Yang salah itu mereka, bukan negara kita. Negara kita ini selalu baik ya, selalu indah, selalu cantik ya. Pindah ke negara lain, sudah jadi warga negara lain, bukan berarti membenci negara kita ya. Indonesia banyak loh orang-orang yang pindah ke Amerika, pindah ke Belanda, pindah ke mana, masih menghormati Indonesia, mencintai Indonesia ya. Jadi tolonglah kepada warga Indonesia yang sudah pindah ke Malaysia, sudah dapat IC, jangan tinggi hati, jangan sombong ya. Kalian menikmati bensin murah, apa-apa murah, layanan kesehatan murah, itu semua karena subsidi, dimanjakan oleh politisi-politisi di sana. Gak peduli kubu mana yang menang nanti jadi Perdana Menteri ya, mereka semua pening kepalanya masalah subsidi. Tapi mereka tidak mau mencabut subsidi yang bermasalah. Karena apa? Karena kalau mereka mencabut subsidi, kalian tidak akan sokong ya. Biasa, sudah terlalu dimanja. Jadi ingat ya, negara kalian itu bukan kaya raya, banyak hutangnya. Banyak hutangnya dan banyak program-program yang salah sasaran, subsidi terlalu banyak. Suatu hari tidak bisa bayar hutang, ringgit akan jatuh, negara akan bangkrut, dan kalian akan miskin. Gimana ya. sini orang? Dan apa-apa yang kalian hinakan pada Indonesia, hinakan kepada warga Indonesia, itu akan berbalik menjadi kenyataan buat Anda sendiri ya. Ringgit akan jatuh, kalian harus ke luar negeri cari uang ya. Ringgit jatuh, kalian bisa meminta-minta bantuan kepada Indonesia. Oke? Jangan sombong, karena negara-negara lain pun sekarang sedang sibuk membangun ya, memperbaiki apa yang belum baik di negara mereka, dan mereka bisa melampaui Malaysia. Dan saya himbau warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, tolong jangan menghina ya. Jangan sombong, jangan menghina kami, jangan menghina negara-negara lain. Harus rendah hati. Ya, harus rendah hati. Siapa yang mau beli produk kalian, jasa kalian, mendengarkan lagu kalian, menonton film kalian, ya kalau sikapnya tinggi hati, ya.
Ini mohon diingat. Terima kasih semuanya. Yang merasa ini baik boleh bagikan, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan. Saya tahu video ini ditujukan kepada siapa. Mungkin ditujukan kepada orang-orang Indonesia yang kawin atau berpindah menjadi warga negara di Malaysia. Tapi setahu saya Pak Cik ya, setahu saya ya, orang-orang Indonesia yang kawin ataupun nikah, bahkan ada yang pindah menjadi warga negara sana, ataupun yang mempunyai, orang Indonesia yang mempunyai IC merah di Malaysia, macam Pak Cik saya pun sekarang masih ada di Malaysia, dia orang itu mempunyai IC. Setahu saya dia orang itu takkan pernah ada yang menghina, menjatuhkan ataupun juga menjilat negaranya sendiri. Belum pernah yang ada itu mengkritik untuk memajukan negaranya sendiri, tanah airnya. Meskipun dia orang itu sudah pindah ke negara Malaysia, sebetulnya masih sayang dengan negaranya sendiri. Tengok-tengoklah video-video dari orang-orang Indonesia yang pernah kawin dengan warga tempatan Malaysia. Saya kasih contoh saja, seperti macam akun, silahkan cari sendiri di akun TikToknya. Alon W itu pun juga orang Indonesia. Lepas itu Borunaga, Saring Ting Ting, itu kau seleksi satu persatu videonya. Jangan cuma tengok judul dan juga thumbnail. Ini hanya menarik penonton ataupun pelanggannya agar boleh membuka isi video apa yang disampaikan dia orang. Ada juga yang seakan-akan itu membuat perbandingan. Sebenarnya bukan perbandingan, tapi untuk mengangkat negara-negara kita yang masih ada kekurangan. Seperti pihak Google, geng. Pihak Google pernah dibobol oleh orang Indonesia. Apa reaksi pihak Google-nya? Malah mencari orang Indonesia yang membobol data Google-nya. Bukannya dipenjara atau disiksa, bukan. Malah diberi penghargaan. Karena beliau itu merasa berterima kasih. Ternyata perusahaan sebesar Google itu masih ada kelemahannya. Begitu apa yang dilakukan oleh orang Indonesia tentang orang Indonesia yang di Malaysia tentang Indonesia. Macam itu sebetulnya. Cuman banyak lagi kesalahpahaman orang-orang Indonesia sendiri. Apakah orang-orang yang macam ini, yang macam misteri ini yang IQ-nya rendah, tak boleh berpikiran yang lebih panjang lagi, hanya tengok komentar Siki aja langsung naik. Dan apa sebenarnya salahnya orang Malaysia? Bukannya saya membela orang Malaysia, geng. Kalian itu mempunyai salah apa, mempunyai iri hati apa tentang Malaysia? Dan apakah saya ulang lagi, apakah IQ orang misteri ini macam yang berkomentar ini? Kalau itu betul, kita tengok dulu video yang berikutnya. Bang, apa bener IQ orang Indonesia setara dengan kera? Menarik nih. Kalau kita lihat data, rata-rata IQ orang Indonesia adalah di angka 78,49. Ini bisa kamu cek sendiri, datanya begini semua. Nah, kera itu banyak jenisnya. Ada gorila, simpanse, orang utan, macam-macam. Dan tiap jenis yang ini punya tingkat kecerdasan masing-masing. Nah, waktu itu ada gorila cerdas yang viral, namanya Koko. IQ dia itu sekitar 70-90. Langsung, orang-orang mikir kalau orang Indonesia IQ-nya kalah sama gorila. Padahal enggak gitu. Karena kera itu nggak bisa ngikutin tes IQ kayak manusia biasa. Beda dia tesnya. Ditambah lagi, Koko ini cuma satu dari sekian banyak gorila. Nggak semua gorila cerdasnya kayak dia. Dan nggak semua orang Indonesia IQ-nya 78,49. Lagian, tingkat kecerdasan nggak bisa dinilai dari IQ doang. Ada kapasitas otak, kreativitas, kesadaran diri, cara memecahkan masalah, dan sebagainya. Walaupun akan lebih viral kalau ngomong IQ orang Indonesia setara dengan kera, tapi secara fakta itu kurang tepat. Jadi nggak perlu malu sama IQ orang Indonesia. Yang penting kita tetap mau belajar dan ningkatin kualitas diri. Nah, kalau kera ini pada cerdas semua, bisa-bisa mereka menguasai dunia. Kayak di film Kingdom of the Planet of the Apes. Ini film yang saya tunggu banget. Karena ini lanjutan dari trilogi Planet of the Apes. Ini trilogi perfect dah buat saya. 10 dari 10. Semuanya bagus banget. Nah, Kingdom of the Planet of the Apes ini ceritanya 300 tahun setelah triloginya kelar. Jadi kalau kamu udah nonton triloginya, pasti akan suka banget. Tapi kalau belum nonton pun nggak apa-apa. Karena ini petualangan baru lagi. Karakternya menarik, visualnya keren banget. Dan ini salah satu film yang paling saya tunggu tahun ini. Pasti epic banget. Kalau kamu gimana? Udah siap belum lihat kera-kera menguasai dunia? Itulah, geng. Kera-kera pun ada yang pandai, bahkan melebihi IQ-nya orang Indonesia. Menurut saya yang paling utama kita hidup di Indonesia itu yaitu tentang adab, kesopanan, dan sadar diri. Jangan hanya omong kosong, jangan hanya ucap yang tak tahu faktanya.
kembali lagi ke apiknya misteri tadi ya. Kalau dia orang itu pergi ke Malaysia, pastinya juga tahu kehidupan di sana, dan saya yakin 100% pembicaraan dia orang yang dia buat konten beratus-ratus, berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus saat ini, mungkin dia ini langsung dibalikkan fakta. Kita tunggu saja bila misteri ini ke Malaysia, geng. Karena gini, geng ya, saya akan memberikan tahu statement ataupun ayat ataupun kalimat perbedaan antara orang manusia dan juga hewan. Meskipun mempunyai EQ sama-sama tinggi, seperti contohnya, geng ya, kita setiap orang itu pasti juga mempunyai nafsu, sama hewan pun juga ada nafsu. Kalau hewan itu nak teringin lawan jenisnya langsung saja, dan tempatnya itu di mana-mana. Itu kalau hewan. Orang pun juga ada ya yang macam itu. Kalau orang sampai melakukan hal yang macam itu, misalnya kita tengok orang lawan jenis, kita tertarik, langsung kita ambil, langsung kita kumpulin kebo, itu tak lebih jauh dari hewan. Tapi orang yang benar-benar manusia yang dijaga, tak munafik, saya pun juga pasti mempunyai keinginan ataupun nafsu yang besar kepada lawan jenis, apalagi yang pahinol itu ya. Tapi kita boleh menahan tak? Kalau kita boleh menahan, kita boleh tata EQ ataupun adab kita tetap sopan, berucap dengan yang halus, yang sopan, yang beradab, dan kita tak melakukan hal-hal yang macam itu atau yang memalukan, itulah manusia. Kalau manusia melakukan ajaran dari luar agama ataupun syariat Islam, itu namanya rupa manusia berwatak hewan. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan semoga dengan video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.